Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Karena Engkau telah mengasihi kami, karena Engkau telah menolong kami, karena Engkau telah menuntun kami. Ini saatnya kami mau mendengar kesaksian sekaligus berita firman-Mu. Jauhkanlah dari kesombongan, dari ketinggian hati. Tetapi biarlah hamba bisa menyampaikan isi hati-Mu, bisa bercerita apa adanya, bagaimana pertolongan-Mu hadir di dalam kehidupan hamba. Dan itu juga akan hadir di dalam kehidupan kami semua. Kami siap untuk mendengarkan kesaksian, kami siap untuk mendengarkan berita firman. Dalam berkah Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin, amin. Salam sejahtera buat kita semua, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, teman-teman saya, keluarga saya mungkin ada di Jawa Timur, ada yang di Medan, ada yang di Merauke, ya, Papua, ada yang di Jawa Tengah, teman-teman dan sahabat saya yang ada di Kalimantan, Sulawesi, dan khususnya di Jakarta, rekan-rekan sepelayanan dan teman-teman sahabat-sahabat semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan itu, Allah itu ada di dalam kehidupan kita, dan hari ini adalah saya. Saya mengalami satu masalah dimulai dari tanggal 5 hari Selasa, Januari 2021. Jadi peristiwa yang saya alami ini sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu. Tapi saya tidak menyimpulkan kepada teman dan sahabat, keluarga yang lain, hanya orang-orang dekat saya, pemimpin saya yang saya infokan. Kenapa? Karena memang ada dua peristiwa. Kalau saudara melihat foto saya ini, ketika ini saya masih di rumah sakit Pantai Indah Kapuk. Hasil analisa diambil sampel darah keseluruhan, ternyata saya tunggu hampir 1 hari, sudah begitu malam itu dinyatakan saya demam berdarah. Trombosit saya turun tinggal sekian puluh ribu. Jadi karena melihat kondisi itu, akhirnya saya mengambil keputusan untuk dirawat inap, ya. Tapi ternyata saya tidak dapat tempat tidur. Dari tempat tidur yang kelas 3 sampai yang paling eksekutif, ya, VIP pun juga tidak ada. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit yang lain, dan singkat cerita nggak bisa juga. Karena apa? Kalau saya mau masuk rumah sakit di Januari itu harus melalui screening, ya, harus melalui tahapan-tahapan di mana saya harus melalui IGD ulang dan saya harus dilihat ulang. Ternyata salah satu untuk bisa masuk kamar pada Januari itu adalah tes COVID. Jadi setelah saya dari rumah sakit Pantai Indah Kapuk, akhirnya saya dibawa ke salah satu rumah sakit untuk PCR, karena di Pantai Indah Kapuk ada, tapi hasilnya lama, ya. Di situ tidak ada alatnya untuk PCR COVID, ya, waktu itu. Ada, tapi nanti pakai di tempat yang lain. Singkat cerita, saya akhirnya dipindahkan ke salah satu rumah sakit, dan betul akhirnya saya diambil swab PCR dan di rongsen toraks dada saya, dan hasilnya adalah positif COVID-19. Tentu down, ya. Kenapa? Karena beberapa orang
Januari itu ya, beberapa bulan yang lalu itu masih anggap orang kena COVID itu seperti aib gitu, seperti aneh gitu. Ya. Bahkan ada orang julukin kalau kita kena COVID itu ya, kita jalan di luar kayak zombie katanya. Seperti itu ya, jadi memang ini sangat menakutkan. Dan saya demamnya sangat tinggi, jadi hasil dari rumah sakit di PIK adalah demam berdarah. Sudah begitu hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu sudah tidak tahan. Ketika sudah melihat hasil positif, saya begitu demam tinggi 40, 41 terus. Minum obat sebentar, sudah begitu masih demam, minum obat sebentar masih demam. Mau tidak mau saya harus nginap di tempat COVID ya, rumah sakit yang menangani virus COVID. Hari pertama puji Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, Bapak Pendeta Hartan Gunadi, gembala senior kita, bersama Pastor Irfan, upayakan saya untuk dapat kamar. Karena cari rumah sakit untuk kamar itu tidak gampang juga pada waktu itu. Singkat cerita, oleh karena kemurahan Tuhan, beliau hubungin sana sini, akhirnya saya masuk IGD dan nunggu sekian jam dari pagi. Singkat cerita, siangnya jam 2, jam 3-an saya dapat kamar. Hari pertama masuk di rumah sakit seperti biasa, ya cuma demam, selalu demam hampir setiap 4 jam gitu demam. Masih bisa makan, tapi besoknya tanggal 10 hari itu Minggu, berarti mulai hari Seninnya tanggal 11 Januari, itu sudah mulai mual. Panas, mual. Sudah trombosit saya rendah, kondisinya ternyata ada virus COVID. Singkat cerita, saya susah untuk makan. Susah sekali untuk makan. Bagaimana saya menyiasatinya? Saya makannya adalah saya paksakan. Jadi semua makanan dari rumah sakit nggak bisa saya kunyah. Jadi saya masukkan mulut, sudah begitu langsung didorong dengan air putih. Awalnya mau balik, kalau balik ya saya muntahin saja. Tapi sudah itu saya masukin lagi yang ada yang belum saya makan tadi. Itu perjuangannya berat sekali saudara. Tidak hanya mulai panas, ya, tapi saya sudah mulai sesak. Hari yang ketiga saya sesak. Hari yang keempat sudah mulai nggak bisa apa-apa. Hari yang kelima, tolong diklik. Saya diinfus dari hari pertama sampai hari yang kelima itu memang nggak bisa dan sudah sangat lemah. Pada waktu itulah akhirnya saya drop. Jam 8 saya demam tinggi, jam 8 malam. Sangat tinggi, saya yang menggigil. Dikasih obat tapi masih menggigil sangat tinggi. Singkat cerita, seperti saya udah gak menyadarkan diri. Nah disitulah keluarga saya dapat SMS dari rumah sakit infonya seperti ini. Selamat pagi, jadi itu mungkin saya nggak tahu jam berapa, saya tadi lupa nanya kepada keluarga yang menerima info ini. Menginformasikan kondisi terkini pasien atas nama Nathanael Ribut pribadi sebagai berikut. Oksigen saya, saturasi saya tinggal 73. 80 aja saudara, itu sesaknya minta ampun. Gejalanya sesak dan batuk. Dan itu saya sudah sepertinya nggak sadar.
Karena saya tahu-tahu besoknya. Kami minta dukungan doa dari keluarga pasien, kami dengan segenap tenaga, ada tisu, kami dengan segenap tenaga akan melakukan yang terbaik. Jadi rumah sakit menginformasikan ini kepada keluarga dan yang menerima email atau WA itu anak saya ini bijak, dia tidak diinfokan kepada maminya, takut shock ya, sehingga ini disimpan ya, tapi didoakan. Inilah kondisi saya. Hari yang kelima, keenam, saya sudah mulai sadar dengan kalau berdiri tidak goyang, jadi tapi masih gemetar. Hari ketujuh, hari yang kedelapan, 9 saya sudah mulai enak dan hari ke-10 diambil foto kembali toraks sama PCR. Ternyata besoknya hasilnya masih positif. Jadi masih positif. Tapi puji Tuhan, saya kan oleh anugerah Tuhan, dokter bilang, Bapak ini dapat paket dari pemerintah. Jadi jatahnya hanya 14 hari. Jadi hari yang ke-14 saya disuruh pulang, tapi saya tak suruh cek. Kondisi saya belum baik. Maka disimpulkan saya dikasih waktu beberapa hari di rumah sakit. Dan hari yang ke-17, akhirnya saya dinyatakan sembuh. Sembuh itu bukan berarti negatif COVID, bukan. Sembuh itu artinya saya sudah mulai bisa nafas, saya sudah mulai bisa saturasi saya sudah 95-an, ya sudah naik. Singkat cerita, akhirnya saya pulang. Nah untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Hartoan Gunadi, Ibu Pendeta Lena Adiana Trisnadi, Bapak Pendeta Muda Irfan Gunadi, kepada istri saya, kepada anak-anak saya, ya baik Aga yang wirawiri maupun Hefti, Candy, ya, Melvin, sama CM atau besan saya yang ngirim makanan hampir setiap hari, ngirimin macam-macam ya buat rekan-rekan para hamba Tuhan yang saya infokan, dan tentu beberapa orang yang tahu karena saya sakit ini, dan terima kasih buat semuanya. Nah, dari cerita saya tadi tentu ada beberapa hal yang ingin saya mau sampaikan. Kiat apa, kuncinya apa kok saya bisa sembuh? Tentu ini melewati beberapa hal dan saya sebut sebagai IMPM, ya. Iman, medis, pikiran, dan makanan. Jadi saudara-saudara yang sekarang mungkin sakit, dan puji Tuhan kami sekeluarga dan juga gereja GBI Bethlehem ada gerakan COVID ya, Satgas COVID. Kami sudah membantu banyak orang yang mengalami COVID dalam pengertian ringan dan mereka isoman, dan kami berikan resep-resep dalam pengertian vitamin ya, yang pengalaman kami sudah sekian banyak orang ya, bisa puluhan, sudah sembuh. Nah, salah satu resepnya ini, yaitu iman, medis, jadi kita nggak boleh alergi untuk berobat, ya, dan pikiran, serta makanan atau makan. Apa itu iman? Kalau kita orang beragama, agama apapun saudara, kita harus berani berserah. Jadi pada waktu hari keempat, kelima ketika saya sudah enggak berdaya,
Dan sudah ada rupa-rupanya info dari rumah sakit seperti itu kepada keluarga saya, ya kita hanya bisa berserah. Kita orang beragama, kita orang yang bertuhan, kita berserah. Dan kita ikhlas. Dan kita juga percaya bahwa di balik semua apa yang sedang terjadi itu, saya sudah memang mudah ikhlas. Cuma memang ada semacam, bukan perdebatan, cuma semacam permintaan gitu. Tuhan, kayaknya keluarga masih butuh saya deh. Itu Mas Aga belum nikah. Itu Melvin masih mau kuliah. Saya juga baru punya cucu lucu-lucunya. Baru aja saya ciumin. Saya nggak tahu kalau saya kena COVID, saudara. Beberapa minggu itu atau hari sebelumnya itu ya saya gendong, saya pulang dari Malang rawat orang tua kita, ayah saya yang sakit. Itu tanggal 27 Desember, ya, saya langsung pulang ke Malang itu ngerawat orang tua saya sakit. Rupa-rupanya mungkin saya sudah mulai terpapar, inkubasinya sekian hari atau minggu. Jadi saya pulang dari Malang itu gendong cucu saya itu sudah. Ya, jadi saya kangen, ya di dalam pergumulan ini seperti itu. Yang kedua, Tuhan kayaknya gereja atau pekerjaan Tuhan masih butuh saya. Ya itu yang ada di dalam hati saya. Tapi memang kita harus meningkatkan iman kita. Jadi antara iman dan imun biar berjalan bersamaan. Jadi untuk meningkatkan imun kita, kita tingkatkan juga iman kita. Yang kedua, jadi M-nya itu medis. Jangan alergi untuk ke dokter ya. Saya bilang lagi ini ya, ke dokter itu tidak berdosa ya. Ke rumah sakit, ke puskesmas itu tidak berdosa. Tidak. Datangin puskesmas, datengin dokter, datangin rumah sakit atau berobat kalau memang khususnya kita sudah mulai demam, batuk, peristiwa saya ya, demam, batuk, menggigil, sendi-sendi kaki sudah mulai kayak ada gemetar. Dan waktu itu ada, yang saya bersyukur itu ya, pada waktu itu saya nggak tahu kalau saya sudah terpapar, ada hamba Tuhan Pak Beni itu sampai ke rumah doain saya saudara. Ya kasih juga obat, ya waktu itu saya konsultasi karena dia adalah pernah kerja di apotik atau semacam itu. Nah, esensinya jangan alergi terhadap yang namanya dokter, vitamin, obat. Jangan. Jangan alergi. Jadi tolong diklik, saya sudah yang kedua. Nah, sudah ke medis. Minum vitamin, khususnya vitamin C secukupnya, vitamin D secukupnya. Tentu kalau ada halo dokter ya di Jakarta ini agak gampang ya, di kota-kota juga agak gampang. Saudara konsultasi ada yang gratis, memang ada yang bayar cuma sekian puluh ribu. Saya beberapa kali konsultasi dokter hanya bayar 30.000 jasanya dan itu berkali-kali bisa di WA, bisa di apa. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak dapat penanganan secara medis. Nah, yang tidur ini memang nggak bisa. Hari pertama, 2, 3, 4, 5, jangan tanya saya tidur berapa jam. Nggak ada, nggak bisa. Nggak bisa tidur. Bisanya ya yang mungkin yang tidur yang hari yang kelima itu memang nggak sadar ya. Tahu-tahu bangun pagi itu jam 5 atau jam apa. Nah itu tapi nggak bisa bangun langsung turun ya. Tetap goyang ya, badan ini goyang dan lemah. Jadi jangan alergi sekali lagi, minum vitamin, konsultasi dokter itu penting. Itu pengalaman kita. Berikutnya adalah pikiran yang ketiga sebelum yang terakhir. Dan nanti saya akan kasih motivasi bagian yang terakhir buat teman-teman dan sahabat-sahabat saya khususnya yang kena COVID, isoman di rumah, jangan putus asa.
Yang pertama iman, yang kedua jangan lupa untuk konsultasi dokter, ya, untuk konsultasi rumah sakit atau puskesmas kalau saudara di daerah. Yang ketiga itu pikiran. Jadi karena saya sudah ikhlas, saya sudah pasrah, maka pikiran itu lebih enak. Pikiran itu lebih, apa bahasa saya ya, lebih tenang. Nah, kita harus pikirkan hal-hal yang baik. Saya memikirkan gini, Tuhan, aku masih kepingin hidup dalam pengertian itu, saya masih dibutuhkan keluarga, saya masih dibutuhkan di pekerjaan pelayanan saya. Tuhan, saya pasti sembuh. Ya, Allah sebagai penolong, Engkau maha pengasih, maha penyayang. Masa Engkau enggak menyayangi saya? Ya, sayangilah sayang. Berilah kesempatan kepada saya. Jadi saya mikirin yang baik-baik. Saya mikirin yang indah-indah. Jadi memang agak istriku ya. Pada waktu itu saya mikirin seperti berdua saya ke Gunung Kawi gitu ya, ke tempat tinggal kami itu ya, saya gambarin saya lagi nyari ikan sama anak-anak. Terus saya ingat buang air di sungai, buang air besar gitu ya, diketawain sama anak-anak. Saya ingat memori-memori itu, udah pokoknya yang indah-indah aja saya pikirin dah. Ya. Terus gembira, hati yang gembira itu obat. Jadi pikiranmu dibuat senang. Pikiranmu jangan dilarutkan dengan pikiran-pikiran yang seperti apa. Padahal saudara tahu ya, pada masa saya itu, Januari itu, memang apa, yang namanya COVID ini kayak seperti aib. Jadi kalau kita kena itu benar-benar mental kita itu bisa down, saudara. Bisa kayak jatuh loh. Dan itu, waduh. Dan akhirnya saya kuatkan. Pikiran saya, hati saya pokoknya, Tuhan Engkau pasti tolong. Engkau Allah pasti menolong saya. Enggak mungkin Engkau tinggalin saya. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin Engkau tinggalin saya. Saya sekarang sudah berusaha, saya sudah ke dokter, saya sudah di rumah sakit, sekarang sudah ditanganin. Ya, Engkau pasti menolong saya. Jadi dibuat senang. Dibuat senang. Dan yang terakhir, saudara, makan. Jangan lupa makan. Bapak, saya mual terus. Nah, itu tadi kuncinya. Jadi ketika mual, saya kebetulan di rumah sakit itu nasinya enggak terlalu keras. Jadi itu enggak saya kunyah. Saya masukin mulut, langsung saya dorong pakai air putih. Jadi nggak berasa apa-apa, langsung masuk itu. Di dalam sih kayaknya bertempur, mau gitu ya. Tapi saya telan aja. Memang harus berjuang, siapa lagi yang mau berjuang kalau nggak diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengharapkan yang lain dalam pengertian soal makan ini ya. Kita nggak bisa manja-manja gitu istilahnya. Udah pokoknya paksa makan sebisa-bisanya. Dan yang enak apa? Akhirnya keluarga kirimi makanan ya setiap hari. Kalau dari rumah sakit saya tambahin. Jadi makan saya hampir yang di hari yang ke-8-9 itu saya tingkatkan kuantitasnya ya sama kualitasnya. Jadi sehari saya makan telur rebus itu 2, telur ayam kampung itu sama nggak dikunyah. Hanya saya potong-potong, saya masukin di ujung lidah, telen. Kalau dikunyah saudara bau kuningnya itu udah nggak bisa. Jadi memang harus disiplin makan. 3 kali. Gak boleh manja-manja. Gak bisa makan bapak, istriku, suamiku. Aku gak bisa begitu. Apalagi saudara isoman. Isolasi mandiri. Harus ini, makan ini dipaksa. Ya. Mau tidak mau, harus makan. Dan setiap hari ini, minum air hangat minimal 2 liter. Saya lebih karena porsi tubuh saya. Saya lebih, hampir rata-rata bisa 3 liter. Air hangat, rumah sakit siapkan itu air, ada di lorong begitu, ya dispenser, sehingga saya tinggal bisa ambil air hangatnya ya. Dan itu setiap hari terus, semakin banyak artinya 2 liter itu sampai menit itu bagus buat kita. Itu pengalaman. Jadi penting ini saudara, jadi nggak bisa saudara yang sakit,
Ya mungkin saudara yang sedang ada di rumah sakit nonton ini atau isoman nonton itu atau jemaat, tolong kalau punya saudara keluarga yang ini resep yang terakhir yaitu soal makan. Saudara nggak bisa hanya minum obat, minum itu tapi nggak mau makan, nggak bisa. Jadi makan ini dipaksa, seenaknya apa yang bisa. Karena COVID ini nggak melarang saudara untuk makan ini, makan itu, kecuali saudara ada penyakit bawaan ya. Tapi kalau nggak ada penyakit bawaan, pokoknya yang enak, makan saja. 3 kali sehari. Nah itu yang saya sebut IMPM. Iman, medis, pikiran, dan makanan. Atau mulut kita itu, kita harus makan. Diklik. Nah, jangan menyerah. Nah ini saya sudah mulai mau terakhir ini. Ingatlah masih ada pertolongan Tuhan, Allah di dalam hidupmu ini. Tuhan kirim orang-orang yang baik ada di sekitarmu. Percayalah kalau engkau sakit. Sekarang ini ada beberapa tempat, bahkan RW-nya, RT-nya menyediakan makanan kalau saudara lapor. Kalau saudara nggak lapor ya mau nggak mau, ya keluarga, ya mungkin nggak enak kalau cuma ringan, saya cuma batuk, oh, Pak saya hanya ini, ya saya isoman mandiri, ya silakan. Tapi kalau mau lebih aman memang ditangani medis, sudah begitu dilaporkan ke RT, ke RW, sudah begitu nanti ada di daerah saya itu, lingkungan kami itu, RT RW itu sangat bijaksana ya, mereka siapin makan. Kalau benar-benar keluarga itu nggak bisa makan, artinya memang nggak bisa keluar. Ya, tadi sore saya dengar kasus yang ada di Cilicin, ada miskomunikasi antara yang kena COVID sama yang lingkungan warganya. Dia teriak-teriak dari dalam, saya nggak ada obat, saya nggak ada obat. Nah memang inilah saatnya kita ingat bahwa keluarga yang paling baik itu di mana? Bukan keluarga kandung saya yang ada di Amerika, bukan. Bukan keluarga kandung saya ya yang ada di Jerman, bukan. Keluarga yang paling hebat itu tetangga kita. Makanya masa hidup harus baik-baik sama tetangga, sama lingkungan, sama RT, sama RW. Halo. Ya, kenapa? Ketika kita ada masalah yang akan nolong ya keluarga kita yang terdekat. Ya bukan berarti ya keluarga kita kandung bukan keluarga, bukan ya. Itu hanya istilah ketika darurat seperti ini. Kalau saudara sakit COVID, ingatlah IMPM, imanmu harus dinaikkan. Ya, harus ke medis, jangan anti obat atau vitamin. Pikiranmu harus tenang, pikiranmu harus positif. Dan harus mau makan. Saya ulangi ya, harus mau makan. Kalau ekonomi saudara tergoncang sekarang, udah jangan terpikir panjang-panjang. Hari esok sudah ada dalam kedaulatan Tuhan. Hidup ini sebenarnya bagaimana Pak Pendeta, sekarang keluarga saya ada yang sudah meninggal karena COVID. Ya sudah, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Yang kita katakan yang memang hidup ini pasrah. Saya berjuang kebetulan tanda kutip mungkin belum waktunya Tuhan. Tapi seandainya saya waktu itu meninggal, saya yakin keluarga saya juga bisa memahami, bisa mengerti. Kenapa? Ya kita kan sudah berserah diri dalam hidup ini. Kita sudah berusaha, iman dan perbuatan sudah kita kerjakan. Jadi selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Untuk itu jangan menyerah, jangan. Saya yang hampir lewat, mungkin kesaksian saya ini ada lagi ribuan orang yang mirip saya. Pasti hidup dan ditolong Tuhan. Walaupun ada fakta, memang ada beberapa yang dipanggil Tuhan. Tapi kita tetap harus berkata dalam situasi kondisi seperti ini, Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Jadi menyangkut judul saya, masih adakah pertolongan Allah dalam manusia, dalam hidup kita? Saya katakan ada. Pak Pendeta, ternyata keluarga saya meninggal, saya kasih tahu. Mungkin meninggal itu juga bagian yang terbaik. Mungkin kita nggak ngerti.
tapi itu juga mungkin bagian yang terbaik dari kekuasaan Allah dalam kehidupan manusia. Jadi mari kita semangat, kita optimis, kita prokes protokol kesehatan. Ketika kita keluar rumah, pastikan kita pakai masker, biasakan kita cuci tangan, biasakan kita jaga jarak. Dan saya khotbah ini nggak pakai masker karena memang di ruangan nggak ada orang ya, kecuali petugas. Ini kita lagi live streaming ya. Jadi supaya juga suara saya lebih gampang. Sebab saya kalau pakai masker agak ngos-ngosan kalau bicara ya. Terima kasih pada akhirnya teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan ya, jemaah yang ada di GBI Bethlehem, Jakarta sekitarnya, saudara-saudara saya yang ikut mendengarkan kesaksian sekaligus ya semacam ceramah dan khotbah saya, terima kasih. Kiranya ini dapat menginspirasi kita semua, yang pasti tetap semangat. Ingat IMPM, iman, medis, pikiran positif, dan makan. Tuhan memberkahi.